wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Nah hadirin, sudah bersama saya Ustadz Muhammad Makmun, SAG MPD. Beliau adalah guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 10 Banyuwangi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih puasa ya Pak ya? Ya, alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah nih, ada beberapa hal nih yang akan kita obrolkan. Terkait bagaimana sih kewajiban orang tua itu dalam mendidik anaknya, terutama di bulan Ramadan. Ya. Terlebih dahulu saya menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast MTSN 10 Banyuwangi rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Erika tadi, mendidik anak itu pada hakikatnya adalah kewajiban bapak ibunya. Iya, orang tua kewajiban di rumah ya. Orang tuanya di rumah. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ada 3 hal ya yang dipesankan kepada orang tua, kepada bapak ibu. Ya. Rasulullah bersabda, "Adzibu auladakum ala salasi hisolin." Ya. Didiklah anak-anakmu dalam 3 hal. 3 hal. Nah, ini yang menjadi khitab atau yang dituju adalah bapak ibunya. Bapak ibunya. Ya. Apa tuh 3 hal ibunya? Itu? Ya, supaya mendidik anak-anaknya dalam 3 hal. Pertama, hubi nabiyikum. Ya. Didiklah anak-anakmu agar mencintai Nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya anak-anak ini harus kenal dengan Nabinya. Iya, harus kalau mencintai. tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang, betul. Nah, inilah kewajiban orang tua untuk memperkenalkan siapa Nabi Muhammad itu, lahirnya kapan, di mana, istrinya siapa, keluarganya, keluarganya, ya, kapan, lahir di mana, bagaimana perjuangan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban orang tua. Nah, setelah anak mengenal itu nanti akan tumbuh rasa kagum. Kemudian muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang tidak ringan. Ya, begitu banyak sejarah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, kehebatan beliau, mukjizat beliau dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Ya. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah juga mendidik, mencintai keluarga Nabi. Hubi ali baitihi. Mencintai keluarga Nabi ya, secara keseluruhan. Termasuk duriyahnya, keturunannya. Keturunannya dari Nabi. Keturunan Nabi dimanapun berada. Dimanapun berada keturunan Nabi, silsilahnya bagaimana. Nah, itu. Orang tua wajib mendidik anaknya agar mencintai keluarga Nabi. Berarti kan tidak boleh membenci. Tidak boleh, harus mencintai. Jadi mukhalafannya itu begitu. Kita pahami kebalikannya. Kalau diperintah untuk mencintai Nabi, diperintah untuk mencintai keluarga Nabi, kan berarti tidak boleh untuk membencinya. Betul sekali. Ya.
Kalau itu terjadi sampai anak-anak kita membenci Nabi dan keluarganya, maka ini membahayakan bagi akidah anak-anak itu. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua berkewajiban mengajari anak-anaknya membaca Quran, qiraatul Quran. Nah, tentunya anak-anak kita, anak-anak orang tua yang masih anak-anaknya belum balik, itu harus dikenalkan dengan membaca Al-Quran. Jadi ada 3 hal yang dipesankan kepada Nabi. Tentunya masih ada hal lain yang dipesankan Nabi dalam hadis yang lainnya. Dan ini 3 hal ini juga bagian dari ibadah. Ibadah begitu luas, ya. Ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho, ibadah langsung kepada Allah SWT, dan ada ibadah yang sifatnya ada kaitan dengan sosial. Nah, jadi itu. Ya, ini biasanya yang terutama yang nanti dihisab pertama itu kan tentang sholat ya. Ya, betul. Jadi gimana sih kita untuk menanamkan kepada anak bahwa sholat itu wajib, tidak ada keterpaksaan memang waktunya sholat, wah sudah dari hatinya melaksanakan sholat, itu gimana ya Ustadz? Ya, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara agar timbul kesadaran anak untuk melaksanakan ibadah sholat, saya ingatkan bahwasanya di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat. Kemudian juga jadikanlah keturunan saya orang yang mendirikan sholat. Nah, keturunan itu kan anak, cucu, dan seterusnya. Nah, jadi ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat. Iya. Nah, begitu pentingnya sholat, sehingga sholat itu merupakan ibadah yang paling pokok dan yang dihisab pertama kali di yaumil hisab nanti. Nah, jadi kita punya anak, kewajiban kita pertama mengajari sholat. Sejak dini baru lahir sudah dikenalkan ya, harusnya melihat ya Ustaz ya. Jadi kenalkan dengan sholat. Caranya bagaimana ya? Tentunya orang tua harus memberikan contoh. Orang tua memerintahkan sholat ke anak-anaknya, sedangkan anaknya tidak pernah tahu orang tuanya sholat. Wah, itu juga berat nanti. Wah, nanti dia ngomong ibunya, bapaknya nggak sholat, kenapa saya harus sholat gitu ya? Bisa diprotes oleh anaknya. Iya, betul. Ya, jadi melalui contoh teladan dari orang tua tentang sholat itu. Nah, itu. Kemudian jika anak itu sudah berusia katakan 8 tahun, 9 tahun, maka orang tua agak meningkatkan sedikit perhatiannya. Bisa misalnya ada satu perintah, jika anakmu tidak mau sholat, pukul. Nah, pukul dalam artian bukan untuk menyakiti, tapi pukul dalam bagian untuk mendidik anak agar melaksanakan sholat, yaitu sholat wajib 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bahkan keutamaan dalam sholat ini ada keutamaan tersendiri. Misalnya orang yang sholat isya secara berjamaah, maka dianggap atau disamakan seperti orang sholat separuh malam. Wah, jadi sayang sekali kalau sampai tidak sholat jamaah gitu ya. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka setara dengan orang yang sholat malam semalam suntuk. Wah. Nah, itu fadilah yang dari sholat 5 waktu itu. Jadi saya ulang lagi bahwasanya melalui keteladanan contoh orang tua terhadap anak-anaknya dalam melaksanakan sholat sejak dini, itu tentunya
orang tua yang kewajiban di rumah. Di rumah dulu ya, di rumah dulu. Nah, kalau di madrasah nih Ustadz ya, apa sih kebiasaan yang sudah ditanamkan di MTS kita nih pada siswa, terutama di bulan Ramadan ini? Ya, jadi tadi kewajiban mendidik itu orang tua. Orang tua pertama Bapak, kali. Ibu. Iya. Nah, karena keterbatasan kemampuan, waktu dari orang tua, maka ditaruhlah anak itu di lembaga pendidikan, di antaranya madrasah atau pesantren. MCS 10 Banyuwangi ini lengkap. Wah. Madrasah juga pesantren. Ada pesantrennya. Ada pesantrennya. Nah, jadi disinilah orang tua bisa agak mengurangi tugasnya mendidik anak itu dengan cara menaruh anaknya di pesantren. Dan di MTS 10 Banyuwangi ini tidak hanya pesantren putri saja ya Ustadz ya, tapi juga ada pesantren untuk putra lengkap sekali. Putri. Dan itu ibadahnya 24 jam. Wah, 24 jam sudah terpantau. Sudah terpantau. Iya. Nah, jadi di madrasah ini untuk menanamkan agar timbul satu kesadaran dari anak-anak untuk melaksanakan ibadah, yaitu ada program pembiasaan ibadah di Madrasah Sanggar 10 Banyuwangi. Mulai dari pagi itu ya. Mulai dari pagi ya, mulai dari jam 6.45 siswa sudah diberi sampai jam 15.10. Nah, 15.10 ya. Jadi pembiasaan ibadah di madrasah di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu tetap ada berjalan. Di antaranya misalnya ibadah baca Quran tadi. Baca Al-Quran. Sebagaimana perintah Nabi, ajari anak-anakmu membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Diajari semua oleh guru-gurunya. Iya, satu persatu. Dengan sistem sorokan ya, sistem sorokan. Jadi kelihatan nih mana yang bisa, mana yang tidak gitu. Mana yang belum lancar dilancarkan. Yang sudah lancar ditingkatkan. Ada tahfidz juga ya. Ditingkatkan, kemudian ada tahfidz. Kelas tahfidz Quran mencetak bibit-bibit yang penghafal Quran. Nah, itu pembiasaan. Kemudian juga pembiasaan sholat sunnah juga ada. Sholat sunnah duha. Nah, secara berjamaah. Walaupun perintah dasarnya sholat duha itu tidak berjamaah. Nah, tapi di sini dilaksanakan berjamaah untuk mendidik untuk pembiasaan mendidik anak. Mendidik anak bukan berarti mengajarkan harus sholat berjamaah untuk duha, tidak. Jadi jangan sampai anak keliru nanti ketika lulus dari sini. Harus jamaah ini. Harus jamaah ini. Nah, tidak jangan. Seperti itu. Ini hanya untuk tarbiyah, mendidik dan melatih anak. Dan di dalam sholat duha itu doa anak-anak itu luar biasa. Mendoakan orang tuanya juga. Mendoakan orang tuanya dari hal rezekinya juga. Masya Allah. Di antara isi doanya itu Allahumma inkana rezeki fisama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, segera turunkan. Nah, itu mewakili orang tuanya. Tanpa sadar orang tuanya kan tidak ngerti. Kalau didoakan, mudah-mudahan rezekinya yang ada di langit segera turun. Anaknya yang mendoakan. Anaknya yang mendoakan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan jika rezeki masih dalam bumi, maka segera keluarkan ya Allah. Nah, kemudian wa in kana mu'siran, dan jika rezeki orang tua saya itu belum lancar, seret, maka lancarkan ya Allah. Dan jika wa in kana haroman fa tahhir, jika rezeki orang tua itu campur-campur ya Allah, maka bersihkan. Kemudian wa in kana ba'idan fa qaribu, jika rezeki orang tua jauh, masih di kejauhan, segera dekatkan ya Allah. Lengkap ini doa untuk mencari rezeki. Setiap hari sholat duha. Setiap hari sholat duha, anak-anak berdoa seperti itu untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Saya yakin insya Allah rezekinya ditambah dan dilancarkan oleh Allah SWT berkat doa anak-anak. Doa anak-anak yang di madrasah. Yang di madrasah itu, dan anak-anak itu memang ada yang sudah mukallaf, ada yang sudah balik, ada yang belum.
Iya. Karena kelas 7 kan. Iya, kelas 7 ada masih yang baru. belum balik. Dan insya Allah doa anak-anak yang masih polos, masih bersih. Masih bersih. Bila dibandingkan sudah tua seperti ini, ya masih Sudah bersih bermacam-macam. itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Nah iya. itu kehebatan dari doa, kemudian kebiasaan anak sholat duha di madrasah ini. Dan ini diharapkan kebiasaan ini terbawa di rumahnya. Iya. Nah, dibawa di mana saja. Nah, Selain itu juga sholat jamaah zuhur dan asar ya, Ustadz ya di MTS 10 Banyuwangi kemudian itu. dilanjutkan sholat duhur berjamaah. Luar biasa. Ya, semua. Nah, dan pahala sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Itu dilakukan ketika bulan Ramadan juga di luar Ya, bulan Ramadan ya. dilakukan. Tapi kalau bulan Ramadan ini ada tambahan-tambahan lagi ya Nah, Ustadz ya. di dalam bulan Ramadan ini ada tambahan-tambahan dan juga ada pemantauan khusus. Wow, dipantau khusus gimana itu? Pemantauan khusus dalam arti begini, anak-anak dipantau kegiatan ibadahnya melalui jurnal kegiatan. Jurnal kegiatan Ramadan. Selama Ramadan ini. Ya, selama Ramadan anak-anak diberikan buku pantauan itu, yang mana anak-anak jika selesai melaksanakan sholat duhur maka dia harus ngisi jurnal itu. Iya. Ya, diisi ya sholat duhur tanggal berapa, jamaah atau tidak. Kalau tidak sholat alasannya Alasannya apa? apa? Harus tahu, tidak boleh Harus berbohong. tahu, tidak boleh bohong. Iya. Dan itu diketahui orang tua, ditandatangani orang tua. Dan ini juga melatih kejujuran anak. Nah, Iya. Jadi luar biasa sekali ya di MTS 10 Banyuwangi ini. itu pemantauannya di bulan Pemantauannya. Ramadan. Ya, bukan hanya pemantauan sholatnya, Oh, tidak hanya sholat ya. tapi pemantauan juga baca Qur'annya. Baca Al-Qur'annya. Baca Qur'annya itu ketika di madrasah baca Al-Qur'an surat apa, mulai ayat berapa sampai berapa, itu harus ditulis di jurnal itu. Ya, Iya. ditulis di jurnal. Tentunya itu nanti diketahui oleh gurunya. Nah, kemudian dilanjutkan di rumahnya, tadarus di rumahnya, ya juga harus ditulis di buku pemantauan itu. Dengan sepengetahuan juga Dengan dari orang sepengetahuan tua. Orang tua. Nah, Iya. ini bagian dari cara agar anak mencintai ibadah. Ibadah. Ya, terutama di bulan Ramadan ini. Iya. Harapannya Ya. apa ini Ustadz? Nah, Harapannya ini dari kegiatan itu. harapan dari kegiatan ini tentunya pertama nanti murid-murid yang lulus dari sini ini sudah betul-betul menjiwa sholat. Sudah Ya. tidak ada keterpaksaan. Tidak ada gitu. keterpaksaan. Dan anak-anak menyadari bahwa itu ada kebutuhan dirinya untuk melaksanakan ibadah itu. Wah, luar Ya. biasa. Ya, terima kasih atas banyak hal yang tadi kita sampaikan ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi. Nah, itu tadi obrolan kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Erika Yuriana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.